Topik yang saya bawakan hari ini yaitu kolaboratif yang merupakan salah satu core values ASN. Kolaborasi menjadi hal yang sangat penting di tengah tantangan global yang dihadapi saat ini. Adapun perilaku kolaboratif pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan bersama nilai tambah. Dan ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Kolaborasi pemerintahan atau collaborative governance sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Collaborative governance dalam artian sempit merupakan kelompok aktor dan fungsi. Menurut Ansel dan Guest 2007, membangun 6 kriteria penting untuk kolaborasi yaitu: 1. Forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. Kedua, peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Kelima, forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus, bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktik. Dan keenam, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Pada kolaboratif governance, pemilihan kepemimpinan harus tepat yang mampu membantu mengarahkan kolaboratif dengan cara yang akan mempertahankan tata kelola struktur horizontal sambil mendorong pembangunan hubungan dan pembentukan ide. Selain itu, kolaboratif harus memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama dalam menghasilkan nilai tambah, serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Menurut Adler tahun 2012 mengungkapkan terdapat 3 tahapan yang dapat dilakukan dalam melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi, yaitu: 1. Mengidentifikasi permasalahan dan peluang. 2. Merencanakan aksi kolaborasi. Dan ketiga, mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Ansel dan Guest menjelaskan terkait model kolaboratif governance. Menurutnya, starting condition mempengaruhi proses kolaborasi yang terjadi, di mana proses tersebut terdiri dari membangun kepercayaan, face-to-face dialog, komitmen ke proses, pemahaman bersama, serta pengembangan outcome antara. Organisasi yang memiliki collaborative culture indikatornya sebagai berikut. Organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Kedua, organisasi menganggap individu atau staf sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. Ketiga, organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil risiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka. Keempat, pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi. Setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai. Kelima, masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. Keenam, kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah didorong. Dan ketujuh, secara keseluruhan setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah: 1. Kepercayaan. 2. Pembagian kekuasaan. 3. Gaya kepemimpinan. 4. Strategi manajemen. Dan kelima, formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien efektif antara entitas publik. Adapun faktor yang dapat menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintah. Pertama, ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi, dan dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas. Mengenal Whole of Government atau WOG, yang merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan membangun kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Dalam pengertian USIP, WOG ditekankan pada pengintegrasian upaya-upaya kementerian atau lembaga pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan bersama. WOG juga dipandang sebagai bentuk kerjasama antar seluruh aktor pemerintah dan sebaliknya. Karakteristik pendekatan WOG dapat dirumuskan dalam prinsip-prinsip kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama, dan mencakup keseluruhan aktor dari seluruh sektor dalam pemerintahan. Adapun manfaat WOG: efisien, sharing informasi, lingkungan kerja, daya saing, akuntabilitas, koherensi kebijakan. Keuntungan dari WOG pertama, outcomes focus, boundary spanning, enabling, dan strategic prevention.
Teksnya untuk WOG itu ada dari penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas, dan koalisi sosial. Pagi Bapak Ibu. Pagi. Kan saya kan udah bikin aplikasi Sibusud untuk izin cuti sama dinas luar. Nah, bagaimana? Saya ada ide soalnya bagaimana kalau kita hubungkan ke bendahara. Jadi nanti pas di bendahara itu tidak perlu naik ke atas atau ke pegawai turun untuk menyerahkan surat dinas luarnya. Bagaimana itu? Oh, yang ini ya aplikasi sistemnya Android ya? Iya, ada Itu dari mau, website itu. ini mau dikembangkan lagi ke surat tugas ya? Jadi, jadi nanti kepegawaian tidak perlu mengantar suratnya keluar, apalagi di masa pandemi sekarang kan masih dilarang untuk ini berinteraksi ya. Jadi dengan ini kan kita mengurangi interaksi juga kan Bu ya. Itu. Bagaimana Pak Sekretaris? Bagus, Ini bagus. ya? Lanjutkan.